Shalom, perkenalkan nama saya Romasta Juliani Sagala. Saya mengajar di SD Negeri 1 Boho, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BEP 1 Pendidikan Agama Kristen tahun 2025 dari LPTK YKN Tarutla. Pada hari ini saya akan mengajar di kelas 4 dengan tema ibadah yang sejati. Mari kita saksikan video mengajar saya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Sehat, Bu. Sehat, Nak. Jadi seperti biasa, Nak, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita terlebih dahulu bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi, mau menyanyikan lagunya dengan baik ya, Nak. Kita bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Ya Tuhan, hari ini kami ingin memulai pembelajaran. Berikanlah kami kepintaran dan juga kebijaksanaan agar dapat melakukan pembelajaran ini di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Juga Tuhan, berikanlah kami kehikmatan agar dapat membuat pembelajaran ini menjadi contoh di dalam kehidupan kami dan di depan. Ya Tuhan, berikan juga keluarga kami rezeki, panjang umur, serta perlindungan-Mu. Juga ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat selama ini, sengaja atau tidak sengaja. Amin. Ya, terima kasih untuk anak kami Ajel yang sudah memimpin doa kita untuk pagi ini. Nah, sekarang Ibu cek kehadiran. Hadir semua, Nak? Hadir, Bu. Semua? Hadir, Bu. Sebelum masuk ke materi kita, masih diingat pelajaran sebelumnya, Nak? Pelajaran sebelumnya tentang hidup rukun. Ya, yang masih ingat. Ya, itu pembelajaran sebelumnya tentang hidup rukun. Siapa yang masih ingat, Nak, tentang hidup rukun? Apa itu hidup rukun? Hidup rukun artinya hidup dalam damai dan mengasihi sesama. Bagus. Jawaban Happy tadi, hidup rukun adalah hidup damai dengan sesama. Bagus, tepuk tangan untuk Happy. Terus pertanyaan yang kedua, ya, Ibu mau bertanya apakah masih kalian ingat pelajaran sebelumnya? Terus nah yang kedua, di mana saja kita harus hidup rukun? Yang tahu siapa? Evan. Di rumah, di lingkungan, di sekolah. Iya, bagus. Di rumah, Di di lingkungan. lingkungan sekolah. Terus di mana, Nak? Bukan hanya di rumah, di lingkungan sekolah. Terus di mana? Dimanapun kita berada. Nah, itu tadi pelajaran sebelumnya berarti masih diingat ya tentang hidup rukun. Ya, tentang hidup rukun. Nah, materi kita yang sekarang, Nak. Oh iya.
iya, sebelum masuk ke materi, ya, kita buat dulu tepuk semangat, ya, untuk membuat kamu semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang bisa nak membuat tepuk semangat? Ayo, Evan dulu, ayo maju nak. Buatkan dulu tepuk semangat. Ayo, maju. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga. Wow, asik asik jauh. Semangat satu dua tiga. Wow, asik asik jauh. Dari materi kita hari ini, ya anak didik kami diharapkan yang pertama bisa menjelaskan arti ibadah yang sejati. Ya, bisa menjelaskan arti ibadah yang sejati. Terus tujuan pembelajarannya yang kedua, anak didik kami diharapkan mampu membandingkan perilaku beribadah dengan perilaku yang tidak beribadah. Tujuannya yang kedua. Tujuan yang ketiga, anak didik kami diharapkan bisa membuktikan rasa syukurnya melalui ikut terlibat dalam ibadah. Itu tujuan yang ketiga. Yang keempat, anak didik kami diharapkan mampu merancang beberapa bentuk pelayanan yang dapat kamu lakukan. Nah, berarti ada berapa tujuannya tadi? 4 tujuannya melalui materi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Inilah yang keempat, inilah yang diharapkan anak didik kami bisa melakukannya. Nah, masuk kita ke materi kita tentang ibadah yang sejati. Nah, coba kamu lihat di depan ada berapa gambar itu? 3. Ada berapa gambar itu, nak? 3. Ada 3 gambar, ya. Dari ketiga gambar itu, nak, ya, gambar manakah yang menunjukkan kegiatan beribadah? Gambar 1. Gambar yang menunjukkan beribadah adalah gambar berapa, nak? 1. Terus gambar yang kedua, gambar apa itu, nak? Gambar, iya, belajar di sekolah. Terus gambar yang ketiga, gambar apa, nak? Nah, jadi pertanyaannya dari gambar yang ketiga tadi, nak, mana yang menunjukkan kegiatan beribadah, melayani, dan mengajar? Di gambar 1 adalah kegiatan beribadah. Iya kan, bisa kamu lihat, nak, itu seorang pendeta yang berkhotbah di gereja untuk jemaatnya. Iya kan? Dari gambar 1. Gambar 2 nak apa? Tadi gambar 2 melayani. Apa, nak? Oh, di gambar 2 mengajar. Bisa kita lihat seorang guru yang mengajar siswanya. Itulah gambar 2, kegiatan mengajar. Terus gambar ketiga, gambar apa tadi? Melayani. Seseorang yang menolong temannya yang sedang terjatuh. Nah, jadi dari ketiga gambar ini, nak, berarti sudah bisa kalian bedakan mana beribadah, mana melayani, dan mana mengajar. Ya. Nah, itu untuk membuka pemikiran anak didik kami, ya, supaya bisa dibedakan apa itu beribadah, apa itu mengajar, apa itu melayani. Iya kan? Nah, kemudian masuk kita ke materi kita, ya. Pertama tadi arti ibadah. Nah, ini atau ibu tanyalah dulu. Pada saat kapan saja kamu beribadah? Kapan saja kamu? Pada saat kapan kita beribadah, nak? Kapan saja dan di mana saja. Iya, Pelin bagus. Mana si Pelin? Setiap saat. Bagus. Tepuk tangan untuk Pelin. Ya, yang lain ada, nak? Alpara
pada kegiatan hari-hari besar seperti Natal dan kenaikan Yesus dan sebagainya. Iya, menurut Alvaro nak, saat kapan saja kita beribadah? Oh, saat ada perayaan hari-hari besar. Kata si Alvaro. Nah, jadi pada saat kapan kita beribadah nak? Jawabannya apa? Pada saat, iya, kapan saja dan dimanapun kita berada. Tidak ditentukan, oh Bu, hanya hari Minggu saja. Tidak. Nah, jadi dari contoh tadi nak, dari gambar tadi, contoh ketika kita menolong sesama kita atau teman kita, ya ada yang perlu ditolong atau ada yang minta bantuan, kita tolong, kita bantu, kita di situ sudah beribadah kepada Tuhan. Artinya kita tunjukkan sikap kita atau perbuatan kita dengan sikap yang baik setiap saat. Ya, nah itu pengertian tentang ibadah. Kita lanjut nak. Perilaku orang yang beribadah. Tadi dari tujuan pembelajaran kita ada kan? Anak didik kami diharapkan mampu membedakan perilaku orang yang beribadah dan perilaku orang yang tidak beribadah. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan perilaku orang yang beribadah? Iya, mengikuti. Tadi Semi menjawab contoh orang yang sudah perilakunya perilaku yang beribadah tadi mengikuti ibadah dengan tekun. Bagus, tepuk tangan untuk Semi. Kemudian contoh perilaku orang yang beribadah apa nak? Ketika beribadah dengan baik, artinya bernyanyi dan berdoa, mendengar firman dengan baik. Ya, nah sebaliknya nak, perilaku orang yang tidak beribadah. Angkat tangannya. Selalu membuat hal-hal yang tidak baik di mana-mana. Iya, selalu membuat hal-hal yang tidak baik di mana-mana. Tepuk tangan untuk Eka. Artinya dia selalu membuat keributan, iya kan? Membuat hal-hal yang tidak baik di mana-mana. Kemudian apa lagi? Iya, tidak mau tahu dia dengan hari ibadah. Contoh nak, sudah tahu dia hari Minggu atau sebelumnya sudah diingatkan guru, besok hari Minggu kalian harus ke gereja. Contoh sudah diingatkan guru kan, tapi dia tidak mau tahu, acuh tak acuh dengan hari ibadah. Dia tidak pergi ke gereja. Ada yang seperti itu di sini nak? Ada. Nah jadi melalui materi kita hari ini nak, diharapkan kita harus jadi orang yang memiliki perilaku yang bagaimana nak? Perilaku orang yang beribadah. Ya, ada 3 tadi. Ayo, yang pertama apa? Perilaku orang yang beribadah tadi apa? Mengikuti ibadah dengan tekun. Berdoa dan bernyanyi dengan baik. Selalu menolong orang. Iya, selalu menolong orang atau sesamanya. Ya, artinya tidak boleh sama perilaku kita yang rajin beribadah dengan perilaku orang yang tidak beribadah. Nah, kan ada tadi timbal baliknya nak, yang beribadah itu perilakunya yang baik. Perilaku yang tidak beribadah itu berarti tidak baik. Mana yang kamu pilih? Sikap atau perilaku yang beribadah itukah kamu pilih nak, atau perilaku orang yang tidak beribadah? Perilaku orang yang beribadah. Harus perilaku orang yang beribadah. Berarti harus bisa ibu lihat mulai hari ini. Ibu lihatlah contoh ketika pembelajaran di kelas, ketika ibadah kita di lapangan, atau dari sikapmu sehari-hari. Harus bisa ibu lihat, harus nampak sikapmu sehari-hari. Kemudian
dengan terlibat dalam ibadah. Membuktikan rasa syukur dengan terlibat dalam ibadah. Contoh, kita harus syukuri, ya kan? Kita harus syukuri kepada Tuhan atas semua pemberian Tuhan kepada kita melalui apa? Contoh yang pertama tadi, terlibat dalam kegiatan ibadah. Contohnya apa? Yang tahu? Ketika disuruh dia memimpin lagu, langsung mau. Artinya aktif lah. Kalau dikatakan terlibat dalam kegiatan ibadah, berarti kita harus aktif, ya. Jangan tidak mau tahu. Jangan tidak mau tahu. Artinya harus aktif. Disuruh memimpin lagu, disuruh memimpin doa harus bisa, harus mampu. Iya kan? Karena Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Diberikan kesehatan, diberikan kita tubuh yang sempurna. Itulah yang harus kita syukuri kepada Tuhan melalui apa? Melalui diri kita yang mau terlibat untuk kegiatan ibadah. Ya, kemudian buat dulu mengerjakan tugas, ya. Ibu bagi kelompoknya. Ibu bagi kelompok dulu, ya. Kemudian ada nanti pertanyaan. Ini pertanyaannya untuk apa, Bu? Untuk melihat sampai di mana kamu memahami materi kita, materi pembelajaran kita. Ya. Ayo Ibu bagi, kita 20 orang ya. Berarti Ibu bagilah 5 kelompok, ya. 5 kelompok. Kelompok yang pertama kelompok damai ini. Kemudian kelompok sabar. Ini kelompok sabar. Kemudian kelompok sukacita. Kelompok setia. Kelompok sukacita. Dan yang terakhir kelompok kasih. Nah, sudah nak? Berarti kita ada berapa kelompok? 5. Nah, perhatikan nak kertas yang sudah Ibu bagi, ya. Ada di situ Ibu buat judulnya, lembar kerjamu, iya kan? Lembar kerjanya, kemudian lihat di situ petunjuknya. Nanti kamu tulis nama kelompoknya, ada kan? Nama kelompok siapa tadi yang Ibu bagi? Kelompok setia, kelompok kasih, kelompok sukacita, kelompok damai. Tuliskan di situ nama kelompokmu, kemudian bacalah petunjuknya. Membaca Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, ini bacaan Alkitab dari materi kita tentang ibadah yang sejati. Bukalah Alkitabmu, kemudian kerjakanlah soalnya. Kalau sudah siap dikerjakan, nanti akan kita atau kamu paparkan di depan dan ditanggapi oleh kelompok lain. Ayo. Nomor 2 inilah kita buat contoh. Nomor 3 inilah. Namanya juga kerja kelompok, ya. Sudah siap kan, nak? Sudah? Ayo, sekarang kamu presentasikan hasil kerja kelompoknya. Ayo, kelompok siapa yang duluan, nak? Ayo, bergantian lah. Kan 5 kelompok tadi kan? Ayo, bergantian kamu presentasikan kerja
kerja kelompokmu atau tugasmu ke depan. Ayo maju. Satu orang aja yang mewakili untuk membaca. Ayo maju nak maju. Contoh, kami maju. Kami dari kelompok ini. Nah, hasil kerja kelompok kami ini. Ayo. Yang kuat suaranya nak, yang kuat ya. Ayo. Kami dari kelompok sahabat ingin menyampaikan hasil diskusi kami dengan baik. 1. Apa arti ibadah yang sejati menurut Roma 12 ayat 1 sampai 2? Ibadah yang sejati menurut Roma 12 ayat 1 sampai 2 yakni penyerahan diri yang total kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. 2. Mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup karena tubuh kita adalah milik Tuhan dan mempersembahkan berarti menyerahkan seluruh hidup kita. Inilah yang dinamakan ibadah sejati. 3. Apa saja hal duniawi yang perlu kita hindari agar dapat hidup sesuai kehendak Allah? Hal duniawi yang perlu kita hindari agar dapat hidup sesuai kehendak Allah yaitu sombong, berbohong, mencuri, mabuk-mabukan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok. Iya, tepuk tangan untuk kelompok sahabat. Ini ditanggapi, ayo nak. Bagus. Iya, kelompok kasih mengatakan kalau kelompok yang mempresentasikan tugasnya nak katanya sudah bagus. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok sabar yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Bagus, kembali nak. Kemudian kelompok lain maju. Kelompok siapa sekarang yang maju? Ayo maju. Kami dari kelompok damai akan menyampaikan diskusi kami. Apa arti ibadah yang sejati menurut Roma 12 ayat 1 sampai 2? Ibadah yang sejati menurut Roma 12 ayat 1 sampai 2 bukan hanya kegiatan ritual tetapi melibatkan pembaruan pikiran dan sikap kita dalam hidup sehari-hari. Mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Kita harus mempersembahkan tubuh kita karena mempersembahkan tubuh berarti memberikan seluruh yang kita miliki, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dengan segala kemampuannya untuk Tuhan. Apa saja hal duniawi yang perlu kita hindari agar dapat hidup sesuai kehendak Allah? Hal duniawi yang perlu kita hindari agar dapat hidup sesuai kehendak Allah yaitu mencuri, membunuh, iri hati, mabuk-mabukan. Terima kasih. Ya, itu tadi hasil pemaparan dari kelompok damai ya. Nah, ayo nak ditanggapi ayo dari hasil kerja kelompok temannya. Ayo ditanggapi, siapa yang bisa memberi tanggapan? Ayo angkat tangannya. Bagus, kelompok sahabat. Jawabannya sudah bagus. Ya, menurut kelompok orang ini jawaban kelompok orang ini sudah bagus. Iya kan? Nah, tepuk tangan untuk kelompok yang sudah memaparkan hasil tugas kelompoknya. Ayo tepuk tangan. Kembali nak. Kemudian ibu sudah bisa melihat apakah sudah kalian pahami atau belum materi kita hari ini. Nah, tadi sudah dibacakan 5 kelompok dari antara 5 kelompok
kan? Tetapi semuanya, inti dari semua yang kalian jawab tadi sudah pas, ya, artinya benar, sudah mengarah ke materi kita hari ini. Nah, jadi dari yang kita paparkan tadi sudah bisa kamu simpulkan. Apa yang bisa kamu simpulkan? Nah, apa yang bisa kamu dapat dari materi kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Bagus, Happy. Iya, beribadah bukan tidak hanya ibadah umum. Bagus. Apa lagi? Tentang pendekatan diri kepada Tuhan. Iya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sekarang ibu simpulkan, nah, kalau ibadah itu bukan hanya tekun berdoa saja, tetapi bagaimana? Melainkan juga mempraktikkan firman Allah dalam Iya. sehari-hari. Mempraktikkan apa? Mempraktikkan firman Tuhan itu, nak, dalam hidup sehari-hari. Kamu rancang, siapa dulu yang mau membuat rancangannya, atau Bu, janjiku ini rancanganku untuk kegiatan ibadah minggu depan di sekolah kita, akulah dulu yang memimpin lagu pujian atau memimpin ini. Ayo, siapa yang bisa? Bagus. Saya memiliki karunia yang dapat menyusun kalimat dengan bagus. Dengan begitu saya dapat menyusun kalimat bagus untuk menjadi doa maupun cerita firman Tuhan. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Ajel. Melalui pelajaran hari ini, nah, sudah ada dia rancang apa bentuk pelayanannya ke depan, iya kan? Yang terakhir ya, ibu minta anak didik kami membuat kesimpulan tentang pelajaran yang sudah kita pelajari atau poin-poin pentingnya. Bu, poin pentingnya ini, 1, ini, 2, ini, 3, ini. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa, nak? Ayo, laki, ayo. Menurut saya kamu berdoa sejati itu cuma berdoa sejati itu bukan untuk mementingkan tekun, melainkan mempraktikkan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Tepuk tangan untuk laki. Jadi sampai di situ, berarti anak didik kami sudah paham. Atau masih ada yang mau ditanyakan sama ibu, nak? Berarti anak didik kami sudah paham untuk materi kita hari ini. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita, nak, kita seperti biasa kita berdoa. Kita berdoa, yang memimpin doa ibu ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, di mana pada saat ini Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, kami boleh melakukan proses pembelajaran kami pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan lewat pembelajaran kami, pendidikan agama Kristen untuk kelas 4 dengan tema ibadah yang sejati, kiranya Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami boleh melakukan ibadah yang sejati dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah Tuhan lewat pelajaran yang kami pelajari hari ini, Tuhan semakin memampukan kami untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan Yesus, untuk hidup kami, kegiatan kami, aktivitas kami di dalam satu hari ini, kami hanya menserahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami Bapa dari setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sampai di situ. Kita lanjut lagi minggu depan. Sekarang istirahatlah dulu. Ya, materi kita sudah selesai. Pembelajaran agama hari ini sudah selesai. Berdiri.